Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rahma Fadila, jurusan Sejarah Peradaban Islam, semester 2 kelas B. Di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan dari salah satu bab kitab Sulamu Taufik, yaitu Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, yajibu, diwajibkan, alaman, kepada seseorang, waqa'at, yang terjatuh, minhu, darinya, riddatun, kepada kemurtadan, al-audu, untuk kembali, fauran, secara langsung, ilal islami, kepada agama Islam, bin nutqi, dengan mengucapkan bisyahadataini, 2 kalimat syahadat, wal iqla'u, dan melepaskan, amma, dari sesuatu, waqa'at, yang terjatuh, bihi, dengannya, ar-riddatu, kepada kemurtadan, wayajibu, dan diwajibkan, alaihi, atasnya, an-nadamu, menyesali, alama, atas sesuatu, sodaro, yang keluar, minhu, darinya, wal azmu, dan berkeinginan, ala alla ya'uda, untuk tidak kembali, limithlihi, kepada sejenisnya, waqada'u, dan menunaikan, mafatuhu, sesuatu yang tertinggal, min wajibati syar'i, dari kewajiban-kewajiban syariat, fi tilkal muddati, pada masa tersebut, fa illam yatub, apabila tidak bertaubat, wajabat, maka diwajibkan, istitabatuhu, untuk dipaksa bertaubat, wala yuqbalu, dan tidak diterima, minhu, darinya, ilal islami, kecuali beragama Islam, awil qatsli, atau dibunuh, wayabtulu, dan menjadi batal, biha, karena sebab murtad, saumuhu, puasanya, watayammumuhu, dan tayamumnya, wa nikahuhu, dan nikahnya, qabla dukhuli, sebelum masuk, wakada, dan begitu juga, ba'dahu, setelah masuk, illam ya'ud, apabila tidak kembali, ilal islami, kepada Islam, fil iddati, pada masa iddah, wala yasihu, dan tidak sah, aqdu nikahihi, akad nikahnya, watahrumu, dan menjadi haram, dabihatuhu, haram sembelihannya, wala yarithu, dan tidak dapat diwarisi, wala yurathu, dan tidak dapat mewariskan, wala yushalla, dan tidak disolatkan, alaihi, atasnya, wala yugsalu, dan tidak dimandikan, wala yukfanu, dan tidak dikafani, wala yudfanu, dan juga tidak boleh dikuburkan, wa maluhu, dan hartanya, fai'un, adalah harta rampasan. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan bagi orang yang terlanjur murtad untuk segera kembali kepada agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apabila seseorang yang sudah terlanjur keluar dari agama Islam atau murtad, untuk dibimbing kembali agar segera kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan menarik kembali sesuatu yang menyebabkan kemurtadan. Baginya wajib menyesali serta berniat tidak akan mengulanginya lagi. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan kemurtadan. Yang pertama, bil qauli, yang kedua bil fi'li, dan yang ketiga bil qalbi. Apa itu bil qauli? Yaitu dengan ucapan, seperti seseorang berkata bahwasannya Allah itu ada 2. Itu sudah termasuk kemurtadan dengan cara bil qauli. Dan yang kedua yaitu bil fi'li, dengan perbuatan. Apabila seseorang menyembah kepada selainnya Allah di salah satu gedung gereja, maka seseorang tersebut sudah menjadi murtad dengan bil fi'linya.
atau perbuatannya. Dan yang ketiga yaitu bil kolbi, dengan hati atau dengan keyakinan. Contohnya, seseorang tersebut meyakini bahwasanya kiamat itu tidak ada. Dan itu salah satu contoh kemurtadan seseorang dalam bil kolbinya atau keyakinannya. Seseorang yang telah meyakini, berkata, atau melakukan sesuatu yang telah menyebabkan kemurtadan, maka wajibnya untuk menyesali perbuatan, perkataan, dan keyakinan tersebut, serta berniat untuk tidak mengulanginya lagi, dan mengqadha beberapa kewajiban syariat yang ia lewatkan pada masa itu. Seseorang yang murtad atau seseorang yang keluar dari agama Islam wajib mengqadha kewajiban-kewajiban syariat yang telah ia tinggalkan. Contohnya seperti sholat dan puasa. Setelah seorang murtad itu kembali kepada agama Islam, maka wajib mengqadha kewajiban-kewajiban syariat tersebut. Dan begitu juga masuk pada zakat. Seorang tersebut wajib mengqadha zakatnya apabila seseorang tersebut memenuhi syarat zakat. Selanjutnya, maka diwajibkan dimintakan taubat, dan taubatnya tidak dapat diterima melainkan masuk Islam atau dibunuh. Seorang murtad atau seseorang yang keluar dari agama Islam itu seorang yang lebih hina daripada orang kafir. Maka wajib dibimbing, wajib diarahkan agar bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Taubatnya tidak akan diterima melainkan atau kecuali seseorang tersebut masuk pada agama Islam. Apabila seseorang tersebut tidak mau masuk kepada agama Islam, maka menurut Imam Nawawi darahnya halal untuk dibunuh. Lalu puasa, tayamum, serta nikahnya sebelum bersetubuh adalah batal. Ketika seorang yang sedang puasa, tayamum, dan memiliki ikatan pernikahan, lalu seorang tersebut murtad atau keluar dari agama Islam, maka seketika itu puasa, tayamum, dan ikatan pernikahannya langsung batal. Begitu juga batal nikahnya setelah melakukan persetubuhan jika ia tidak kembali ke agama Islam dalam masa iddah. Apabila seseorang murtad tersebut murtad dalam waktu yang melebihi pada masa iddah, maka seketika itu nikahnya batal. Begitu juga batal nikahnya setelah melakukan persetubuhan jika ia tidak kembali ke agama Islam dan dalam masa iddah. Jika seorang murtad tersebut dalam ikatan pernikahan, maka batal pernikahannya. Lalu, sebelum masa iddah tersebut seorang murtad sudah kembali kepada agama Islam, maka sah kembali ikatan pernikahannya. Kecuali seorang tersebut masuk kembali ke agama Islam setelah melampaui masa iddah, maka ikatan pernikahannya tersebut sudah jatuh talak atau sudah tidak sah lagi. Masa iddah itu apa? Masa iddah yaitu masa tunggunya seorang wanita dalam masa suci. Selanjutnya, dan tidak sah bagi orang yang murtad melangsungkan akad nikah. Seorang murtad itu tidak sah untuk melangsungkan akad pernikahan dan juga tidak sah untuk menjadi wali. Lalu haram sembelihannya. Seorang murtad lalu dia menyembelih hewan sembelihan seperti ayam, kambing, sapi. Maka secara tidak langsung hewan tersebut haram untuk dimakan. Tidak bisa mewarisi dan tidak boleh diwariskan hartanya. Seorang murtad tersebut tidak dapat mewarisi hartanya dan tidak bisa menerima warisan dari kerabat-kerabat yang beragama Islam. Selanjutnya yaitu
Juga tidak boleh disolati, dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Ketika seseorang murtad tersebut meninggal dunia, maka jenazahnya tidak boleh disolati, dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, atau haram jenazahnya untuk diproses secara Islam. Setelah itu, hartanya termasuk harta rampasan atau harta yang kembali kepada orang muslim atau untuk kepentingan negara. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.